kita bakal ngomongin topik yang biasanya bikin orang-orang ngeluh nih. Apa tuh? Oh, tapi sebelumnya kita mau memperkenalkan tamu kita spesial ya hari ini. Boleh dong memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, halo semuanya, aku Keisha dan ini temen aku. Halo, Davina. Oke, kita bakal ngobrolin topik apa nih? Davina dan Keisha. Aduh, kita sebenarnya mau ngobrolin topik yang agak serem ya, yang orang-orang tuh kayaknya takut, tapi kita tuh pengen make it kayak humble aja gitu. Yes. Ada yang bisa nebak nggak? Itu apa sih yang bakal kita bahas hari ini gitu? Apa ya? Langsung aja kasih tahu deh. Oke, karena kita hari ini bakal membahas topik tentang PPH, OP atau pajak penghasilan orang pribadi. Yeay. Boleh kali ya kita mulai dari basic banget nih. Boleh banget. Yang pertama-tama kita boleh tahu nggak sih subjek pajak itu siapa aja sih? Oke, first thing first kan kita akan membahas tentang orang pribadi ya, pajak penghasilan orang pribadi. Yang mana kita we need to know siapa sih subjek pajaknya? Katanya kan orang pribadi, kira-kira orang pribadi yang dimaksud itu apa nih? Oke, menurut pasal 2 UU PPH, subjek pajak itu ada 4. Yang pertama ada orang pribadi, terus yang kedua itu ada warisan belum terbagi, yang ketiga itu ada badan kayak PT, CV, koperasi, terus BUMN dan yayasan, dan yang keempat itu ada badan usaha tetap. Tapi karena kita ingin membahas tentang orang pribadi aja nih, mungkin untuk sebagai awalan tentang orang pribadinya itu akan dijelaskan sama Keisha dulu. Betul banget. Nah, orang pribadi ini kita bakal dibagi lagi jadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama itu orang pribadi karyawan dan yang kedua itu orang pribadi non karyawan. Nah, aku bakal jelasin nih tentang orang pribadi karyawan. Nah, orang pribadi karyawan itu kayak gimana sih? Itu tuh sebenarnya logika aja ya. Karyawan itu adalah individu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Kayak misalnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau harian, terus tenaga kontrak atau siapa aja deh yang punya hubungan kerja dan menerima gaji, upah, tunjangan atau fasilitas lainnya. Jadi pajak-pajak dari karyawan ini biasanya udah dipotong langsung sama pemberi kerjanya melalui mekanisme PPh 21. Jadi kewajiban perpajakannya tuh lebih simpel gitu karena prosesnya udah dilakuin oleh pemberi kerjanya sendiri kayak gitu. Wah, keren banget penjelasannya gitu kayak singkat gitu. Iya, betul. Oke, lanjut nambahin ya. Tadi kan Keisha mention sebenarnya orang pribadi itu ada 2, ada yang karyawan sama yang non karyawan. Karena Keisha sudah menjelaskan yang karyawannya, di sini saya akan menjelaskan tentang orang pribadi non karyawan. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum sih orang pribadi non karyawan itu apa? Jadi orang pribadi non karyawan itu adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimilikinya ataupun dari pekerjaan profesi yang dikuasainya. Jadi contohnya itu kayak nggak ada ikatan antara bos atau staffnya gitu loh teman-teman. Contohnya sendiri dari orang pribadi non karyawan itu kayak wirausaha, terus itu pekerjaan bebas juga. Nah, kalau wirausaha kan kita ketahui itu ada kayak dia tuh punya toko gitu kan, punya UMKM kayak freelance gitu. Nah, itu termasuk ke wirausaha. Orang pribadi non karyawan berupa wirausaha. Tapi kalau orang pribadi non karyawan berupa pekerjaan bebas, itu tuh dia adalah sebuah profesi yang membutuhkan keahlian atau sertifikasi khusus. Contohnya kan kayak misalnya accountant itu kan harus punya sertifikasi ya kalau misalnya kita pengen dalam berprofesi dalam hal tersebut. Terus itu juga kayak dokter, terus tuh kayak notaris. Nah gitu-gitu itu tuh sebenarnya guys, for information juga, orang pribadi dan karyawan itu ngurus pajaknya mulai dari yang 4 kewajiban wajib pajak kayak DHBL, dari daftar, hitung, bayar, lapor, itu melakukannya secara sendiri. Beda sama yang si orang pribadi karyawan tadi, itu kan itu udah menganut yang withholding system ya, dia pajaknya dipotong sama pihak ketiga atau pemberi kerjanya. Sedangkan kalau misalnya orang pribadi dan karyawan itu dia mulai dari 4 itu DHBL, kewajiban itu dilakukan sendiri yang atau kita sebut dengan self assessment. Dan orang pribadi dan karyawan ini ternyata dikenai PPh juga loh, ada beberapa PPh yang dikenai. Itu ada dari PPh 21, 25 sama juga PPh Vina UMKM. Tapi itu kalau misalnya omset dari mereka itu kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Iya, betul banget. Nah, terus tadi kan Davina tuh sempet ya di awal ngomongin tentang BUT gitu. Nah, BUT ini itu tuh kayak misalnya nih ada perusahaan asing, tapi mereka tuh buka cabang di Indo. Kayak misalnya mereka punya pabrik di sini atau kayak mereka punya ya
cabang gitu ya, misal buka di mall, nah itu juga tetap kena pajak. Oh jadi bukan orang aja ya, berarti perusahaan ataupun bahkan wanita juga bisa kena pajak loh guys. Terus kayak bakal ada bedanya juga nih di subjek pajak dalam negeri sama di luar negeri kayak gitu. Subjek pajak tadi ada dalam negeri dan luar negeri. Iya, ya? betul. Oh my God, itu kayaknya sering bikin orang-orang bingung nih. Boleh nggak bener-bener. spill bedanya tuh apa? Oke, kalau misalnya subjek pajak dalam negeri itu tuh kan berarti orangnya ada di dalam negeri. Nah, kena pajaknya itu penghasilan yang dari Indonesia maupun penghasilan dari luar negerinya. Sedangkan kalau subjek pajak yang dari luar negeri, mereka tuh cuma dapat pajak dari penghasilan yang dari sumbernya Indonesia aja. Tapi mereka tuh punya syarat tertentu dan mungkin Davina bisa jelasin Oke. dengan syarat tertentu. Ternyata guys, untuk menjadi seorang subjek pajak dalam negeri itu ada syaratnya loh. Jadi kayak nggak asal-asalan gitu. Nah, itu tuh sesuai sama UU PPH pasal 2 ayat 3. Yang pertama kita akan membahas tentang orang pribadi dulu ya, sesuai sama topik kita. Nah, yang pertama itu syarat untuk orang pribadi menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Yang pertama itu pastinya bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Nah, terus itu juga dalam suatu tahun pajak mereka ini mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu kalau yang untuk orang pribadi. Tapi kalau yang badan, dia itu dianggap sebagai SPDN-nya kalau misalnya dia ini membuka usaha atau mendirikan usahanya itu di Indonesia. Terus itu juga berkedudukan di Indonesia. Jadi misalnya contoh lebih gampangnya gini nih. Ada seorang WNA. WNA ini dia udah tinggal di Indonesia selama 7 bulan. Which is itu kan udah lebih dari 183 hari kan. Nah, itu udah termasuk ke SPDN, udah termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau hanya baru 3 bulan, itu kan berarti baru 180 hari. Enggak, kurang dari 183 hari kan. Nah, itu belum termasuk ke subjek pajak dalam negeri. Berarti lamanya tinggal di suatu negara itu juga ngaruh banget ya. Yes, banget, bener banget. Oke, kita beralih nih ke segmen berikutnya ya. Sebenarnya nih, aku tuh mau mastiin. Jadi kalau misalkan orang pribadi dalam negeri, mereka itu mulai dianggap jadi subjek pajaknya itu sejak kapan? Oh, berarti kayak kita sebagai WNI ini kapan sih jadi Iya. subjek pajak? Iya, gitu ya? diakuinya itu kapan? Oke. Izin menjawab ya. Untuk kita sendiri sebagai WNI diakui sebagai subjek pajak dalam negerinya itu ketika kita udah lahir nih. Tapi kita di Indonesia, lahirnya di Indonesia dan bertempat, pokoknya kita udah tinggal di Indonesia itu kita sudah diakui sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan untuk berakhirnya sendiri ketika subjek pajak dalam negeri atau WNI kita sendiri itu sudah meninggal dunia dan juga kita ini udah meninggalkan Indonesia atau kayak keluar negeri untuk selama-lamanya. Gitu. Iya, dan sebenarnya untuk badan dan BUT juga konsepnya mirip-mirip nih, lahir dan meninggalnya tuh mirip. Karena misal nih kalau badan itu tuh ketika dia lahir atau mulai ketika dia dididikan di Indonesia gitu, dan berakhirnya juga sama pas dibubarkan atau ya udah nggak ada lah ya di dunia ini. Nah, sedangkan kalau misalnya BUT ketika perusahaan asing ini mulai buka cabang di Indonesia atau mulai usaha di Indonesia dan berakhirnya juga sama ketika usahanya tutup atau berhenti. Seperti itu. Berarti jelas ya, udah ada titik awalnya dan titik akhirnya. Iya, betul. Oke teman-teman, kita lanjutin nih. Tadi kita udah bahas tentang subjek pajak ya, ada berbagai macam lah. Tapi aku penasaran nih, kira-kira ada gak sih yang nggak termasuk subjek pajak, nggak termasuk sama sekali gitu? Ada masuk subjek pajak ya. Walaupun mungkin orang-orang mikirnya kalau misalnya kita sebagai individu ada WNI atau WNA kena pajak, enggak semua itu termasuk subjek pajak. Nah, yang enggak termasuk subjek pajak itu kayak kantor perwakilan negara asing. Kayak misalnya diplomat nih, terus misal organisasi internasional kayak PBB. Tapi dengan syarat Indonesia itu termasuk ke dalam PBB, ke dalam organisasi itu. Dan pokoknya pejabat-pejabat yang memiliki hubungan dengan organisasi internasional itu mereka bukan subjek pajak kayak gitu. Oh ya, contohnya juga kayak kalian tahu misalnya ya, contohnya kayak ada duta besar dari Singapura, dari luar negeri, itu kan dia mewakilkan Singapura untuk di sini ya, untuk di Indonesia. Nah, sebenarnya itu juga bukan subjek pajak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Syaratnya itu harus ada perlakuan timbal balik di negara asalnya.
Jadi pastikan kalau misalnya ada dari duta Singapura mewakilkan Singapura di Indonesia, kita juga ada dong perwakilan duta besar Indonesia di Singapura. betul. Nah di situ juga di Singapura duta besar kita ini Indonesia ini nggak dikenain pajak juga. Jadi iya, jadi harus ada timbal balik. Jadi kita yang duta besar di Indonesia di sana nggak kena pajak, yang duta besar Singapura juga di sini nggak kena pajak gitu. Jadi gitu guys, nggak semua itu langsung kena pajak guys. Betul banget, betul banget. Wih, keren banget ya. Teman-teman, kita lanjutin. Tadi kan kita udah bahas tuntas ya mengenai subjek pajak. Ternyata ada juga yang nggak masuk subjek pajak dan lain sebagainya. Sekarang aku juga ikut jadi pengen tahu gitu terkait objek pajak nih. Objek pajak apa aja ya yang bisa atau emang wajib banget nih buat dikenain pajak? Berdasarkan pasal 4 ayat 1, objek pajak itu adalah penghasilan. Apa sih? Penghasilan itu adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak sendiri, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang digunakan untuk menambah kekayaan atau sebagai konsumsi. Nah, mungkin untuk jenis-jenis penghasilan yang dimaksud sebagai objek pajak itu bakal dijelasin sama Keisha. Betul banget. Oke, yang pertama ya kita bahas dulu dari penghasilan pekerjaan. Kayak misalnya nih, gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan dan imbalan lainnya itu tuh termasuk objek yang harus dikenain pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat penghasilan, ya itu tuh udah harus kena pajak, itu termasuk wajib pajak. Nah, terus ada juga hadiah dan penghargaan. Jadi kalau misalnya kita dapat hadiah dari undian atau kayak penghargaan, kita tuh nggak bisa tuh mikir kalau oh ini kan hadiah berarti nggak bakal kena pajak. Enggak, teman-teman, itu salah besar. Karena hadiah undian itu akan dikenakan oleh PPh final. Nah, hadiah undian ini dikenai PPh final dengan tarif 25% dari nilai bruto si hadiah tersebut. Dan biasanya daripada kita pusing-pusing nih harus mikir aduh ini motong pajaknya kayak gimana, biasanya itu bakal dipotong langsung oleh pemberi hadiah tersebut. Jadi dari pihak mereka itu sudah dipotong, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi buat bayar pajaknya kayak gitu. Aman banget sih. Iya. Kayak di TV itu gak sih kalau pesertanya menang? Iya, benar banget. Pasti hadiah sudah dipotong pajak. Iya, seperti itu. Karena pusing ya kalau kita harus nyetor, harus ngitung dulu nih, apalagi kalau hadiahnya barang ini berapa gitu. Iya, harga benar barang. banget sih, Gitu. benar-benar. So ada juga nih, lanjutin dong yang lain-lainnya nih Iya biar dong, pada tahu. nggak hanya dari penghasilan aja, dari penghasilan pekerjaan, tapi ada juga dari penghasilan usaha nih teman-teman. Tadi kan di awal saya mention ada orang pribadi dan karyawan kan, kayak wirausaha itu. Nah, itu kan pasti dia mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, ternyata laba atau keuntungan itu juga dikenai sebagai objek pajak teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mikir kayak, oh kayaknya usaha ini nggak kena pajak deh, nggak dijadiin sebagai objek pajak. Ternyata itu dijadiin objek pajak teman-teman. Baik UMKM maupun non UMKM. Jadi labanya itu, keuntungan itu termasuk objek pajak. Terus selanjutnya ada juga keuntungan dari penjualan atau peralihan harta. Jadi biasanya kita kan sering kayak mendengar ada yang jual beli tanah, ya kan, jual beli kendaraan, aset, harta dan lainnya. Ternyata itu juga termasuk objek pajak gitu guys. Iya, jadi keuntungan dari penjualan itu atau peralihan harta itu masuk ke objek pajak teman-teman. Tapi itu juga dikenai, biasanya ada yang dikenai sebagai PPh final. Cuman itu tuh tergantung sama jenis transaksinya gitu teman-teman. Nah, terus nih, ini tuh banyak banget nih yang salah kaprah. Jadi, bunga tabungan, dividen, pokoknya semua deh tambahan ekonomis yang bikin kita lebih kaya tuh emang masuk ke objek pajak. Tapi banyak banget yang ngira kalau misalnya bunga tabungan atau deposito itu masuk ke pasal 4 ayat 1. Padahal enggak. Bunga yang dimaksud sebagai objek pajak di pasal ini adalah bunga yang timbul karena jaminan pengembalian utang, yaitu bunga pinjaman. Contohnya nih, misal bunga dari hutang piutang atau bunga obligasi kayak gitu. Ya nih guys, mau nambahin aja for information. Jadi kalau bunga tabungan, deposito, giro, sebenarnya dia itu diatur di pasal 4 ayat 2 teman-teman. Dia dikenai pajaknya, tarifnya itu sebesar 10%. Gitu. Iya. Jadi dia tuh yang kayak bunga tabungan deposito itu nggak masuk ke pasal 4 ayat 1. Tapi yang masuk ke pasal 4 ayat 1 itu adalah dividen. Itu teman-teman. Dan juga penerapan itu mempunyai syarat tertentu. Tapi contohnya nih kayak misalnya dividen, gimana sih biar dividen ini nggak masuk ke objek pajak, nggak jadi sebagai objek pajak kalau dia diinvestasikan. Jadi kalau misalnya dividen tersebut diinvestasikan, dia nggak termasuk ke objek pajak. Iya, betul.
Pokoknya ya kalau misalnya ada uang masuk nih yang bisa dipakai konsumsi atau nambah harta bikin kita jadi kaya, pokoknya itu udah pasti objek pajak teman-teman. Jadi nggak ada deh kayaknya yang masuk tapi nggak bisa kita daftarin tuh, pokoknya itu semua harus terdaftar sebagai objek pajak. Tapi aku juga ada tahu dengar PPh final. Iya, apa sih bedanya juga apa sama yang itu? Oke, pokoknya PPh final itu pajak yang langsung beres, jadi nggak perlu digabung sama penghasilan lain yang ada di SPT. Contohnya nih, tadi yang udah kita sebut-sebut kayak bunga deposito, hadiah undian, terus transaksi saham, terus jual tanah atau bangunan itu juga itu PPh final. Dan juga jasa konstruksi atau UMKM yang omsetnya sampai 4,8 miliar. Jadi itu nanti tarif PPh-nya itu 0,5% dari omset itu. Oke, paham. Jadi guys, ciri khasnya PPh final itu dia tuh udah nggak bisa dikredit lagi. Jadi kalau misalnya kita udah bayar pajaknya itu ya udah selesai gitu, nggak diurus-urus lagi gitu. Oh ya berarti kayaknya sesuai sama namanya ya, kayak PPh final gitu. Udah. Iya. Kalau kita udah bayar udah selesai gitu. Praktis banget. Praktis banget sih. Nah sekarang di dalam objek pajak nih, apa aja sih yang nggak kena pajak tuh Kak? Boleh tahu nggak? Oke, boleh banget. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang subjek, terus kita udah bahas juga objek, ternyata ada juga yang nggak termasuk ke objek pajak. Nah, itu tuh disusun ada tertera di pasal 4 ayat 3. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada sumbangan, zakat, infak, sedekah. Terus tuh kayak ada hibah ke keluarga sedarah, satu garis lurus keturunan. Itu juga ini loh, non objek pajak guys. Terus tuh kayak beasiswa, tapi beasiswanya yang resmi. Dan itu juga bukan termasuk objek pajak. Terus tuh ada juga santunan dari BPJS dan juga sisa hasil koperasi yang dibagi ke anggota. Betul. Nah tapi nih walaupun itu nggak masuk objek pajak, kita tetap harus laporin ke SPT biar clear. Iya, karena kan kalau misalnya enggak nanti kelihatannya kita berpenghasilan tapi kok nggak dilaporin. Nanti jadi dicurigai. Iya, takutnya banyak salah kaprah. Jadi mending kita tetap harus laporin ke SPT biar semuanya clear pokoknya. Biar aman guys. Gitu. Logis. Oke, dari tadi kita kan udah bahas banyak hal yang kayaknya tuh teori banget ya. Iya. Gimana kalau misalnya kita masuk ke hal-hal yang teknis aja nih. Nah, aku pengen tahu dong gimana caranya kita bisa ngitung pajak penghasilan orang pribadi. Sebelum kita membahas tentang perhitungan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, seperti apa sih PTKP itu, siapa saja yang ditanggung oleh PTKP, dan PKP. Oke, kita akan ke PTKP dulu ya. Oke, jadi besaran yang pertama itu ada 54 juta sebagai tambahan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu ada 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak orang pribadi yang kawin. Lalu ada 54 juta sebagai tambahan juga untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan ada lagi 4.500.000 sebagai tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, setelah kita mengetahui berapa aja sih besaran PTKP, nah sekarang kita akan mengetahui siapa saja yang menjadi tanggungan PTKP. Nah, yang pertama itu ada orang tua, kakek nenek, dan juga ada anak kandung, cucu kandung, lalu ada juga mertua, kakek dan nenek dari suami atau istri, dan juga ada anak tiri dan cucu tiri. Tapi yang harus diperhatikan di sini juga ada anak angkat. Cuman anak angkatnya itu yang menjadi tanggungan sepenuhnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi PTKP. Nah, notasi PTKP sendiri yang pertama itu ada TK atau tidak kawin. Itu adalah PTKP WPOP-nya sendiri yaitu 54 juta. Ditambah dengan jumlah tanggungannya ada berapa dikali dengan 4.500.000. Oh ya, untuk jumlah tanggungannya itu adalah maksimalnya 3 ya teman-teman. Lalu untuk notasi K itu adalah kawin, yaitu yang pertama penghitungannya itu adalah 54 juta sebagai PTKP-nya WPOP sendiri. Lalu ditambah dengan 4.500.000 itu tambahan karena dia kawin, dan juga ditambah dengan jumlah tanggungan jika ada dikali dengan 4.500.000. Lalu ada dengan KI, yaitu adalah kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, yang mana penghitungannya itu adalah 54 juta ditambah dengan 54 juta.
Nah, terus ditambahin lagi sama jumlah tanggungannya ada berapa dikali sama 4.500.000. Nah, lalu yang terakhir itu ada HB atau dia itu sebagai kawin tapi kondisi hidup berpisah. Jadi notasi ini tuh hanya untuk penghitungan PPh pasal 21 di SPT tahunan menggunakan notasi TK. Lalu ditambah dengan jumlah tanggungannya ada berapa dikali dengan 4.500.000. Oke, setelah kita mengetahui tentang PTKP, kita akan membahas tentang PKP. Apa sih PKP itu? Jadi, PKP adalah penghasilan kena pajak. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan nilai dari PKP sendiri? Nah, caranya yang pertama itu kita harus mengetahui penghasilan neto kita ini berapa. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, kita bisa menguranginya dengan nilai PTKP yang sudah kita cari sebelumnya sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan. Nah, ternyata untuk penghitungan orang pribadi karyawan dan orang pribadi non-karyawan itu berbeda, teman-teman. Kalau misalnya orang pribadi karyawan, dia itu penghasilan netonya itu dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan yang diterima. Lalu kalau udah baru dikurangi sama biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Dan ternyata karyawan itu sebenarnya nggak perlu dihitung pajaknya dari nol. Kenapa? Karena perusahaan atau pemberi kerjanya itu sudah melakukannya. Jadi kita tinggal make sure aja bahwa itu tuh udah benar. Dan selanjutnya kalau untuk orang pribadi non karyawan itu cara menghitungnya, kalau misalnya omset usaha dia dalam setahun lebih dari 4,8 miliar, itu wajib banget pakai pembukuan. Tapi kalau misalnya omsetnya sampai 4,8 miliar atau di bawahnya, itu boleh banget pilih pakai NPPN. Dan juga penghasilan netonya itu dihitung pakai persentase tertentu dari omset. Jadi kita juga harus menyampaikan pemberitahuan dulu ke DJP. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita sudah membahas tentang teori, kita akan membahas salah satu contoh soalnya. Nah, kita kan akan mencari PPh terutangnya. Gimana sih caranya? Yang pertama itu hasil dari PKP yang sudah kita cari tadi itu dikali dengan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 ini ada apa aja? Jadi kalau misalnya PKP-nya itu dari 0 sampai dengan 60 juta, dia itu dikenain tarif pajak sebesar 5%. Nah, kalau misalnya di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu dikenai 15%. Sedangkan kalau misalnya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenai 25%. Dan kalau misalnya di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenai 30%. Dan kalau misalnya sudah di atas dari 5 miliar itu dikenai 35%. Nah, contoh yang pertama itu ada penghasilan neto WPOP selama setahun itu adalah 100 juta. Dan dia ini belum menikah. Berapa sih PPh terutangnya? Nah, jadi perhitungan yang pertama itu kan sudah diketahui bahwa notasi WPOP-nya itu adalah TK0. Kenapa TK0? Karena dia tertera belum menikah atau tidak kawin. Dan juga di sini nggak ada keterangan tanggungannya ada berapa. Berarti TK0 dong. Nah, kalau misalnya TK0 berarti PTKPOP-nya itu cuma 54 juta. Kenapa? Karena tidak ada tambahan kawin dan juga tanggungan sebesar 4.500.000 masing-masingnya. Nah, jadi penghasilan netonya juga sudah kita ketahui ada 100 juta. Nah, jadi cara menghitung PKP itu sama dengan di rumus sebelumnya kan ada neto dikurang sama PTKP-nya berapa. Nah, jadi 100 juta dikurang 54 juta sama dengan 46 juta. Dan karena 46 juta ini masih di lapisan 5% atau di lapisan 0 sampai dengan 60 juta itu terkena tarif pajak sebesar 5%, maka 5% dikali 46 juta itu hasilnya 2,3 juta. Jadi sudah kita ketahui bahwa PPh terutang si WPOP itu adalah 2,3 juta. Oke, lanjut. Kalau tadi kita sudah lanjut. Nah, kita lanjut ke penghasilannya. Kalau misalnya PKP-nya itu 600 juta. Gimana sih cara kita ngitungnya? Makanya kita harus menghitungnya secara bertingkat. Oke, yang pertama, kita mulai dari 0 dulu kan. 0 sampai dengan 60 juta itu kena tarif sebesar 5%. Maka 5% dikali 60 juta itu hasilnya 3 juta. Oke, dari 600 juta kita sudah kepake 60 juta. Lanjut lagi, dari 60 juta sampai 250 juta itu selisihnya ada 190 juta. Nah, yang mana kalau dikali dengan tarif pajak 15% itu menghasilkan 28 juta,5. Nah, terus itu
sisanya lagi dari 250 juta, ternyata dari 60 juta tambah 190 juta itu belum menghasilkan 600 juta. Maka kita lanjut lagi dari sisa dari di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu kena tarifnya 25%. Dan 25% ini dikali dengan 250 juta itu menghasilkan 62,5 juta. Nah, ternyata dari sini itu sudah menghasilkan 500 juta, teman-teman. Maka kita tinggal butuh 100 juta lagi kan. Nah, jadi karena sudah di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka kita tinggal membutuhkan 100 juta lagi. Maka 100 jutanya kita taruh di sini dikalikan sama tarif pajaknya yaitu 30%. Jadi 30% dikali 100 juta itu hasilnya 30 juta. Nah, jadi cara menghitung total dari PKP-nya itu dia ada terkena 3 juta ditambah 28 juta ditambah dengan 62 juta, 500 ditambah 30 juta, 500 juta ditambah dengan 30 juta itu menghasilkan 124 juta. Nah, ini tadi untuk yang 60 juta, 190, 250, dan 100 juta itu dia menghasilkan 600 juta sesuai dengan PKP-nya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah nonton bareng-bareng video penjelasan cara ngitung pajak penghasilan orang pribadi yang udah disampaikan oleh Kakak Kiesha dan Davina. Bagus banget ya, tapi meskipun agak sedikit rumit ya Sedikit itu tergantung dengan seterbiasa apa kita dengan penghitungan itu ya. Tapi jujur itu bermanfaat banget loh guys, karena kita nih sebagai wajib pajak kita perlu juga paham loh guys cara perhitungannya gitu. Betul, biar kayak kita tuh gak ngerasa dibohongin ya sama pemungut pajak tuh kayak ini sebenarnya buat apa dan kayak gimana perhitungannya tuh kita gak blank gitu. Jadi kita tuh punya gambaran gimana sih DJP ini memungut pajak ataupun kita ini melakukan 4 kewajiban kita sebagai wajib pajak itu gimana sih? Iya, gitu. Yes. Tapi aku juga ada dengar loh tentang penggabungan penghasilan suami dan istri itu gimana sih Kak kalau boleh tahu? Oke, izin jawab ya Kak ya. Untuk itu sendiri penggabungan penghasilan itu sebenarnya tertera di pasal 8. Jadi penghasilan istri dan anak yang belum 18 tahun itu dianggap digabung sama suami alias kepala keluarga gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya si istrinya tuh kerjanya dari satu pemberi kerja dan udah dipotong sama PPh 21, itu tuh bisa dianggap final nih. Jadi nanti dilaporin oleh suaminya di bagian final dan nggak digabung sama penghasilan suaminya. Jadi itu tuh kayak opsi gitu loh. Jadi ada opsi pemisahan kewajiban pajak. Kalau misalnya suami dan istri ini udah ada perjanjian buat pisah harta. Nah, itu tuh termasuk opsional kayak gitu. Jadi apa tuh? Jadi kayak lebih ke tergantung suami istrinya gitu. Mereka udah punya kesepakatan seperti apa dalam membayar pajak ini. Better mau digabung atau dipisah itu tergantung gimana kesepakatan masing-masing Balik lagi ke mereka ya. Iya. Lebih fleksibel tergantung dengan kondisi keluarganya masing-masing. Betul Bener banget. banget. Oke, kita lanjut ke segmen yang terakhir, yaitu boleh nggak sih Kak kita minta tips sebagai anak muda gimana sih agar kita bisa tahu tentang pajak dan bisa paham dengan baik gitu loh. Oke, mungkin ini adalah a simple things tapi kayaknya dari kita agak banyak yang susah untuk melakukan ini sih ya. Tips yang pertama itu guys, jangan lupa untuk catat penghasilan dan juga pengeluaran kalian. Kenapa sih? Dan jangan malas juga guys nyatet itu. Karena kalau misalnya kita malas itu bisa juga mempengaruhi kita untuk malas membayar pajak dan bisa-bisa kita lupa untuk bayar pajak. Nah, kan kalau misalnya kita lupa bayar pajak itu bakal dikenain sanksi dan denda kan. Males banget gak sih kena sanksi? Udah keluarin uang, keluarin lagi. Iya, jadi kita kayak ngeluarin double kita bayar pajak terus bayar sanksinya juga. Aduh, males banget sih. Jadi better untuk bayar pajak itu sesuai tepat waktu dan jangan malas tadi untuk mencatat penghasilan dan pengeluaran kita. Betul banget. Terus nih ya, kayak kan kita tuh kalau misalnya bayar pajak, tentu aja kita tuh harus punya NPWP. Yes. Orang-orang tuh kayaknya meribetkan diri sendiri gitu kayak aduh ngurus NPWP pasti pusing, pasti ribet. Belum lagi Guys, gajinya kan. Iya betul banget. Tapi guys, sekarang tuh semua udah serba canggih. NPWP tuh bisa diurus online. Jadi kalian yang ngompong urus NPWP kalian sekarang juga gitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Online tuh udah bisa lah. Pokoknya gampang deh, kalian tuh udah digampangin banget gitu hidupnya. Jadi tanpa harus kayak ke kantornya langsung untuk mengurus NPWP di online di gadget kita pun bisa banget. Betul banget. Oke, terus juga kita tuh kalau misalkan mau belajar pajak tuh harus nunggu kaya dulu nggak sih? Enggak Gak bisa. Gak boleh kayak gitu sekarang mindsetnya. kita pun yang udah
sombong soal pajak gitu. Nggak usah deh apa-apa kayak nunggu nanti uangnya banyak dulu. Enggak. Kita tuh bahkan untuk itu tuh kita tuh kayak prepare biar nanti kalau kita udah punya banyak uang gitu ya kita tuh nggak pusing pajak kayak gitu. Jadi anggap aja kita sekarang udah prepare gimana kalau misalnya kita nanti udah kaya raya banget. Iya benar kan investing. Betul guys. Jadi sebenarnya bayar pajak itu bukan hanya kewajiban, tapi juga termasuk kontribusi kita untuk negara kita nih. Betul banget. Wah, keren banget. Seru banget ya dari tadi kita udah ngobrol pajak hari ini sama Davina dan Keisha. Thank you so much. Sama-sama. Udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing sama kita. Kita juga seneng banget. Seneng banget sih kita sharing-sharing tentang ini juga. Seru banget. Terus ini host-hostnya juga aduh mantep-mantep Asik banget. banget jujur. Jadi kita abis ini makin famous nih ya. Kita jadi famous. Bisa jadi karena di up sama mereka gitu. Jujur happy juga sih karena kan dengan cara yang kita sharing kayak gini orang-orang pribadi kayak kita ini juga lebih tahu gimana sih PPHOP itu. Betul banget.